Film dari Taiwan kembali menggebrak bioskop Indonesia. Tapi sebenarnya ini film tahun 2021 tapi baru tayang di Indonesia baru awal tahun ini. Till We Meet Again. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie.红线都需要2个月老的同意。谢谢你一直陪着我。有些事，以后的你也不会变。Yudensko yang sukses bikin mata bengkak lewat You Are the Apple of My Eye dan Cafe Waiting Love, kali ini dia kembali lagi lewat drama fantasi yang berjudul Till We Meet Again. Till We Meet Again bercerita tentang Xiaolun yang mati tersambar petir dan telah kehilangan ingatan akan hidupnya. Di afterlife, Xiaolun punya nickname baru yaitu Charcoal karena dia mati disambar petir, terbakar dan bau gosong, jadi sebut saja namanya arang gitu. Charcoal setelah mati mendapatkan kesempatan kedua, pilihannya adalah menjadi dewa cinta atau direinkarnasi menjadi hewan random. Akhirnya Charcoal menentukan pilihannya untuk bekerja sebagai dewa cinta, orang pasca kematian dengan benang merah dengan partnernya Pinky untuk bereinkarnasi sebagai manusia. Charcoal kembali ke bumi dengan tanpa ingatan apapun di masa hidupnya, kemudian bertemu dengan Xiaomi, bukan HP, yang adalah kekasihnya selama hidupnya dan mengingat masa lalunya perlahan-lahan. Meskipun Xiaomi tidak bisa melihatnya lagi, Charcoal tidak bisa berhenti melayang di sekelilingnya. Tetapi pada saat yang sama dia juga menyadari bahwa dia juga menemukan orang lain untuk mengikat tali merahnya untuk melindungi Xiaomi dari bahaya dan ancaman cinta lainnya gitu. Intinya film ini bercerita tentang menjodohkan orang yang kamu cintai, sangat-sangat kamu cintai, tapi untuk orang lain ya, karena kamu udah mati. Jadi jodoh kamu kan udah bukan jodoh sehidup semati ya. Yang satu hidup satu mati soalnya. Sedih gak sedih? Karena kalau kata Tulus kan menunggu 1000 tahun lamanya. Ya Charcoal ini udah menunggu 1000 tahun tetap gak dapat cintanya. Sampai akhirnya dia mati, tapi harus menjaga dia, ini cintaku gitu. Seolah-olah dibuat bercanda, tapi padahal film ini serius dan menyedihkan sekali dan bikin nangis banjir. Aduh, bawangnya banyak banget bangke. Kaiko berperan sebagai Charcoal, Vivian Sung sebagai Xiaomi dan Jinjel Wang sebagai Pinky. Karakter Charcoal diperankan dengan sangat impresif dan mempesona. Anak ARMY sih bakalan seneng banget. Sekilas mukanya si Charcoal ini mirip banget sama Kim Namjoon. Charcoal bikin kamu terhanyut secara emosi, komedi, dan range actingnya luas banget. Terutama adegan ketika Charcoal mengingat kembali masa lalunya bareng Xiaomi. Bahkan Charcoal sama anjing kesayangannya ditekankan lagi, anjing kesayangannya. Ini gila banget scene antara anjing dan si Charcoal. Ini justru jadi adegan yang memorable, adegan yang sangat menyedihkan sekali. Ikatan hubungan antara manusia dan hewan peliharaannya, bondingannya itu dikuatkan banget di sini dan menguras air mata banget. Oke, by the way, film ini juga menyiratkan pesan tentang cinta secara general, sangat luas. Jadi nggak cuma tentang cinta sejati antara dua sejoli, tapi juga cinta ke sesama manusia, ke sesama hewan, ke sesama semua makhluk hidup. Ada potensi film ini mengajarkan untuk kalian menjadi vegan gitu, untuk tidak makan binatang. Itu ada sedikit-sedikit dialog tipis ke arah situ. Karakter Xiaomi sukses bikin kamu bengong dari actingnya, cantiknya, complicated feelingsnya dia. Dan ketika dia banyak jual mahal untuk menerima cinta Charcoal, itu kayak gengsi-gengsi tapi agresif, cium duluan. Manis-manis romantis. Kisah romantis antara Charcoal dan Xiaomi ini manis banget, lucu, konyol, dan bikin jalan ceritanya tuh sangat-sangat menyenangkan. Mixed feelings banget karena Till We Meet Again ini abis nangis-nangis, ceritanya langsung kamu diajak konyol-konyolan dengan kelakuan bodohnya Charcoal dan Xiaomi di sini. Dan kuda hitam karakter jatuh kepada Pinky, karakter yang jadi alternate love interest dari Charcoal ini sekaligus jadi partner Charcoal di afterlife.
yang sesekali jadi karakter menyebalkan, manja, pemarah, tapi ketika sisi emosionalnya diekspresikan di act ketiga, kamu gak akan expect karakter ini ternyata punya emosi yang sangat dalam. Susah untuk bilang gak cinta sama karakter ini. Walaupun dia kelihatan seperti villain atau menyebalkan, mengganggu cinta sejati, akhirnya dia layak menjadi substitusi cinta sejati itu sendiri. Klise tapi tetap jadi alternate ending terbaik yang cukup memuaskan gimana cerita ini berlanjut. Visual effects dan makeup maksimal banget, gak sebuah Hollywood sih, tapi sebagai eksekusi fantasi romance ini udah bagus banget. World buildingnya unik, absurd, tapi mudah dipahami. Ada juga scene tribute untuk Sadako dan Toshio dari Ju-on yang ya cukup mematahkan ekspektasi komedi kita gitu. Minus point ada dari subplot tentang jiwa setan yang tersesat di dunia manusia. Sosok yang gagal reinkarnasi dan terjebak masa lalu dengan memori 500 tahun lamanya. Rasanya pengen fokus saja ke romcom mereka tanpa subplot ancaman entitas hantu yang mencekam gitu. Sedikit teknikal tapi untungnya gak merusak mood, jadi patahannya juga gak bikin kita dari nangis jadi bete gitu, enggak. Habis nangis terus di angle kamera berikutnya dia gak kelihatan nangis, langsung kaku gitu. Aduh, sayang sekali editingnya. Overall, Till We Meet Again is a must watch bittersweet love story with a fantasy twist. Wajib ditonton buat para wibu pecinta genre isekai, fantasi. Musiknya juga anime vibes gitu. Ditambahkan untuk para pecinta FC, ada lagunya Tomingse atau FC ya, itu yang pasti akan terngiang-ngiang lah generasi-generasi kita atau generasi saya ya. Ada post credit scene yang menjelaskan gimana nasib karakter-karakternya, dan credit scene ini memuat touching tribute para cast and crew dengan para binatang peliharaannya. Film ini beneran dibuat pakai hati tulus banget, pecinta binatang banget, itu kerasa banget dan I love it. Dan cerita ini bakalan terus membekas sebagai top list film fantasi romcom terfavoritku.